silakan. Permasalahannya dari awal saya menikah dulu. Untuk saat ini sebagai pendahuluan saya udah menikah sebenarnya 2 kali. Sudah 2 kali Iya, menikah? sudah 2 Oke. kali, dan saya gagal dengan pernikahan yang pertama. Nah, itu penyebabnya ya karena mantan suami saya ya, itu selalu selingkuh, selingkuh, dan selingkuh Berkali-kali? berkali-kali. Sudah waktu yang selingkuh pertama, kemudian Bu Feby bisa memaafkan, itu dia seperti apa ngomongnya? Iya, ya saya dulu masih memaafkan karena saya masih mikir anak-anak ya. Nah, ada punya Nah, putra-putri berapa iya, dari yang pertama? 2 Dua. 2 orang Dua putra orang. dan putri. Nah, selain selingkuh ya suami saya juga, mantan suami saya KDRT terhadap Oh, saya. KDRT. Mhm. Oke, terus kemudian Bu Feby mengajukan cerai begitu? Atau? Belum, sebenarnya Belum, saya masih heeh. bertahan sampai pernah pada saat saya hamil anak pertama. Itu emang mantan suami saya itu pulang malam. Waktu itu setiap hari itu jarang pulang, 2 sampai 3 hari itu kadang nggak pulang. Kalau pulang itu sampai jam 3 malam. Jam Jam 3 3 malam. malam. Saya kadang udah capek nggak mau bukain pintu, udah malu sama tetangga gitu. Nah, terus tapi dia malah bongkar kaca aku, kadang bongkar kunci pintu gitu. Jadi saya lama-lama udah nggak kuat karena kelakuannya itu. Heeh. Nah, terus karena pada saat saya hamil itu ya, waktu itu karena saya nggak bukain pintu, mantan suami saya itu marah. Feby, Feby, buka pintu Feby. Itu yang mati. Feby, buka pintu Feby. Feby, gimana lo Feby? Feby, buka pintu Feby. Feby, panggil lu enak-enakan tidur, bau. Mas, kamu baru pulang, Mas. Wah, Mas, Berisik. kamu mabuk lagi. Ya Allah, Mas, kapan sih kamu bisa berubah, Mas? Gak usah nyamain gua lu. Istighfar, Mas, istighfar. Berisik. Mas, sakit, Mas, lepasin. Kamu gila apa? Berisik. Ibu sama aja. Mendingan gua pergi dari sini. Kamu kenapa sih, Nah? Ya Allah, sadar dah. Kasus yang dialami oleh Bu Feby memang kita ikut prihatin ya, dan saya kira kasus ini banyak juga terjadi berdasarkan kisah-kisah yang sudah ada. Salah satu tujuan pokok ya di Kementerian Agama itu ada bimbingan pranikah menjelang menikah. Itu salah satunya diantara untuk itu, membekali calon suami satu supaya dia tahu tanggung jawab dan kewajiban kepada istrinya. Istrinya mengerti kewajibannya dan tahu hak-haknya. Kadang-kadang suami ini menuntut kewajiban istri, tetapi kadang-kadang istri tidak diberikan hak untuk menyampaikan apa haknya dia pada suami, kan seperti itu. Nah, kasus yang menimpa pada Bu Evi tadi ini kan apa ya, sudah di luar batas kewajaran agama. Yang pertama saya kira ada salah satu kemaksiatan dan kemungkaran terbesar yang dilakukan oleh yang tadi, yang mantan suami yang tadi adalah melakukan selingkuh. Selingkuh itu adalah simbol khianah zaujiyah tertinggi, pengkhianatan hubungan suami istri tertinggi itu di situ. Karena apa? Pernikahan itu menjaga kesucian masing-masing pasangan. Maka ketika dia sudah melampaui melanggar kesucian ini, maka berarti dia telah menghinakan derajat pada dia. Yang kedua, dia menghancurkan ikatan tadi yang seharusnya mitsaqon ghalidha koko tadi, maka terurailah dia seperti itu. Yang ketiga, ini adalah menjadi benih-benih apa itu keburukan yang nanti akan bisa dicontoh anaknya bila ini tidak dilakukan. Nah, tadi saya kira apa yang dilakukan oleh tadi itu kan memang sudah luar biasa tuh, Mas. Iya. Kita prihatin juga gitu dong. Dan pada para laki-laki, para suami ini juga mesti menjadi pelajaran pada kita semua. Suami istri kita itu adalah seorang manusia, perempuan itu halus perasaannya, maka kita juga harus memberikan penghormatan dan menghargai. Karena apa? Nabi SAW pernah mengingatkan, maka aku berpesan kepadamu. Salah satu kan
tentang masalah jagalah sholat. Yang kedua yang paling pokok yaitu ittaqun nisa, jagalah wanita. Maka ketika Anda sudah menikah maka Anda telah mengambil amanah Allah. Jadi kita memikul tugas yang sangat berat sekali. Tapi kan banyak sekali para suami yang kadang-kadang mungkin kurang pengetahuan, kurang pemahamannya. Karena itu bagaimana caranya? Yang pertama, suami adalah harus tafahum, saling memahami. Pemahaman dalam menjadi penting. Yang kedua, tarahum. Kalau orang itu sudah saling memahami, maka akan melahirkan kasih sayang. Kalau sudah kasih sayang, maka akan melahirkan yang ketiga adalah tafaul, saling bekerja sama, saling membantu. Inilah kalau kita lihat teladan Rasul SAW, apa itu wujudnya? Ketika Nabi SAW misalkan bisa mengerjakan yang dikerjakan sendiri, tidak menunggu apa yang dilakukan oleh orang ini. Nah, tadi yang melakukan, kita prihatin tadi melakukan kekerasan pada Bu Feby tadi sampai kemudian dicekik, kemudian orang tuanya, ibunya, ini kan saya kira tindakan-tindakan yang sangat dicela oleh agama atas perangai suami yang semacam itu. Bu Feby, saya balik lagi ke yang tadi perlakuan kasar setelah ibu Feby terhempas ke dinding, terus kemudian ibu Feby juga kasari gitu dalam bentuk fisik. Nah, kondisi kandungan saat itu gimana? Alhamdulillah sih Mas, masih baik-baik aja. Yang penting saya berjuang supaya anak saya sehat. Saya nggak mau anak saya tuh sampai mengalami hal yang saya alami, itu aja. Nah, setelah melahirkan kemudian ya, ada perubahan sikap nggak dari suami? Karena kan biasanya nih mungkin ya ketika ngeliat anak, perangai buruk dia bisa hilang begitu. Ya belum, masih kayak gitu, masih tetap selingkuh. Terus saya malah pernah baca SMS ya dari seorang perempuan ya. Itu katanya dia mengaku hamil saat itu. Tapi ya dia tetap nggak ngaku, malah nafkah saya itu makin dibatasi saat itu. Jadi saya gimana caranya itu buat usaha makan, buat usaha ini, sampai saya pernah saking saya bingung harus cari uang kemana, saya pinjam ke rentenir. Saya sampai terlilit. Saya tahu itu dosa, saya tahu itu salah, tapi anak saya butuh makan. Pada saat itu nggak ada pilihan lain. Nggak ada. Anak saya butuh sekolah. Saya udah usaha jualan. Saya berusaha nyari orang yang bisa kasih saya dagangan karena saya memang nggak punya modal. Saya jualan baju buat dikreditin di sekolah anak-anak saya. Tapi ya namanya cuma jualan, untung hanya 5.000 perak saat itu satu baju. Cukup apa gitu. Ya terakhir saya itu kelilit rentenir, yang paling nyesek saya itu. Harus gimana saya bayar, saya juga bingung saat itu Mas. Pak, ternyata perlakuannya lebih dari itu Pak, sampai bikin sengsara nih dari Ibu Feby yang harus banting tulang untuk menghidupi keluarganya nih Pak Ustaz. Ya, kalau tadi suaminya sampai kemudian menghentikan lah bahasa kita kan, nafkah yang menjadi kewajiban dia kepada istri dan anaknya, ini masuk dalam tindakan dosa besar karena itu kewajibannya, sesuatu yang menjadi kewajibannya dan dia ada dan bisa untuk memenuhi tapi tidak diberikan, maka ini masuk dalam kategori tindakan atau perbuatan yang lalim yang tidak hanya pada dirinya tapi juga lebih membahayakan kepada istri dan anak-anaknya. Ini yang tidak dibolehkan gitu. Yang kedua, tadi kita bisa memahami BFI ya, ketika orang terjerembab dalam himpitan ekonomi yang sangat berat, kemudian datanglah rentenir yang memberikan solusi seakan-akan solusi sesaat, tapi besok sudah berikat-ikat, bertumpuk-tumpuk tagihannya. Inilah makanya Al-Quran memerintahkan janganlah seseorang itu melakukan riba gitu kan. Tapi wa halallahu al-bai'a wa harramna riba. Allah mengharamkan jual beli yang tadi dicontohkan oleh Bu Evi tadi, wa harramna riba, dan Allah mengharamkan riba. Karena apa? Implikasinya itu. Dan sekaligus juga riba ini akan mengurangi keberkahan Allah dan murka Allah.